Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim, energi penuh berkah bersama 96,8 Perkasa FM. Saya Amir Fatah. Sore ini kembali lagi di Zona Islami Spesial Ramadan. Alhamdulillah kita masuk hari ke-11 di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Muslimin muslimat kaum perkasa, hari ini kita masuk pada pembahasan hikmah yang ke-14 yang sesaat lagi akan langsung disampaikan materinya oleh Ustadz Qoyim Munafal. Sore ini kita membicarakan seputar 4 keadaan manusia. Baik, langsung saja untuk pembahasan selengkapnya di Zona Islami Spesial Ramadan sore hari ini akan langsung dibawakan oleh Ustadz Qoyim Munafal. Semoga Ustadz. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada semua pendengar Radio Perkasa FM dimanapun Anda berada, dan kepada semua santri putra maupun santri putri Pondok Pesantren Al-Fattahiyah yang insya Allah kita semua mendapat limpahan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita juga senantiasa diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian pada zona Islami, yang mana kita akan membahas hikmah yang ke-14. Al-hikmatu ar-rabi'ata asyara, hikmah yang ke-14. Qala radhiyallahu anhu, man asghalahu haqqu rabbihi an huquqi nafsihi wa huquqi ikhwanihi fahuwa abdul hadrah. Orang yang menyibukkan dirinya untuk memenuhi hak-hak daripada Tuhannya dan mengalahkan hak-hak pada dirinya, wa huquqi ikhwanihi, dan mengalahkan hak-hak pada saudara-saudaranya, fahuwa abdul hadrah, maka orang ini merupakan orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man asghalahu al-qiyamu bihaqqi nafsihi anil qiyami bihaqqi rabbihi wa haqqi ikhwanihi fahuwa abdus syahwah. Wa man asghalahu al-qiyamu bihaqqi nafsihi, orang yang menyibukkan dirinya untuk memenuhi hak-hak pada dirinya, anil qiyami bihaqqi rabbihi, dari mengalahkan, dia mengalahkan untuk memenuhi hak-hak Tuhannya, hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa haqqi ikhwanihi, dan hak daripada saudara-saudaranya, fahuwa abdus syahwah, maka orang ini merupakan hamba hawa nafsu, yaitu hamba kaulane syahwat. Waman asghalahul qiyam bi huquqi ikhwanihi anil qiyami bi huquqi rabbihi wa huquqi nafsihi fahuwa abdur riyasah. Orang yang
menyibukkan dirinya untuk memenuhi hak saudara-saudaranya, anil qiyami bi huquqi rabbih, mengalahkan memenuhi kebutuhan atau memenuhi hak-hak dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huquqi nafsihi, dan hak-hak dari untuk dirinya sendiri, fahuwa abdur riyasah, maka orang ini merupakan hamba dari kedudukan, orang yang mencari pangkat. Waman asgholahu al-qiyam bi huquqi rabbih wa huquqi ikhwanihi anil qiyami bi huquqi nafsihi fahuwa sahibu wirasatin. Orang yang menyibukkan dirinya untuk memenuhi hak-hak daripada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huquqi ikhwanihi, dan hak-hak dari saudara-saudaranya, anil qiyami bi huquqi nafsihi, dan dia itu lebih mengalahkan memenuhi pada hak-hak yang ada pada dirinya sendiri, fahuwa sahibu wirasatin, maka orang ini adalah orang yang menjadi pewarisnya para nabi atau salafunas soleh, atau pendahulu kita yang soleh. Jadi pada hikmah yang ke-14 ini dikatakan bahwasanya keadaan manusia dalam memenuhi kebutuhannya itu ada 4. Ada kalanya yang pertama, dia itu menyibukkan dirinya demi kepentingan mendahulukan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia mengesampingkan kepentingan-kepentingan pribadi dan kepentingan-kepentingan saudaranya. Nah, orang yang seperti ini fahuwa abdul hadroh, orang ini adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam kehidupan kita, setiap orang itu pasti memiliki kepentingan masing-masing. Nah, makanya di dalam Islam itu kan ada hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Nah, ini bagaimana kita mengutamakan itu, kita menjalankan hubungan itu seperti apa? Maka akhirnya terbagi menjadi 4 kelompok ini. Mana yang kita dahulukan? Mana yang kita utamakan? Apakah kepentingan pribadi atau kepentingan kita bersama dengan saudara kita, atau kepentingan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka yang pertama, orang yang menyibukkan dirinya untuk melakukan kepentingan yang ada pada dirinya, urusan yang ada pada dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dia mengutamakan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia mengalahkan kepentingan pribadi atau hak-haknya sendiri atau hak-haknya saudara-saudaranya. Maka orang ini dinamakan abdul hadroh, yaitu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan manusia yang pertama, dengan kepentingan-kepentingan yang ada pada dirinya tersebut. Ada yang berikutnya, yang kedua, waman asgholahu al-qiyam bihaqqi nafsihi anil qiyami
bihaqqi rabbihi wa haqqi ikhwanihi fahuwa abdus syahwa. Orang yang dirinya itu menyibukkan memenuhi kepentingan pribadinya, dia lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dan dia mengalahkan kepentingannya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atau hak-haknya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa haqqi ikhwanihi, dan hak-hak atau kepentingan saudara-saudaranya, maka orang yang kedua ini dinamakan abdus syahwa. Abdus syahwa itu adalah hamba hawa nafsu atau budake nafsu, budake syahwat. Ini yang kedua. Adapun versi yang ketiga atau keadaan yang ketiga, waman asghalahu al-qiyam, orang yang menyibukkan dirinya itu memenuhi bihuquqi ikhwanihi, yang diutamakan itu adalah kepentingan dengan teman-temannya, anil qiyami bihuquqi rabbihi, dia mengalahkan atau mengesampingkan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala atau mengalahkan kepentingannya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huquqi nafsihi, dan hak-hak pada dirinya atau kepentingan pribadinya, fahuwa abdur riyasa, maka orang yang ini atau yang ketiga ini merupakan abdur riyasa, yaitu hambanya kedudukan. Biasanya orang ini lebih memilih pangkat atau memilih ingin menjadi seorang pemimpin. Itu yang ketiga. Adapun keadaan yang keempat adalah waman asghalahu al-qiyam bihuquqi rabbihi wa huquqi ikhwanihi anil qiyami bihuquqi nafsihi fahuwa sahibu wirasatin. Orang yang menyibukkan dirinya untuk memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memenuhi hak-haknya atau kepentingannya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huquqi ikhwanihi, dan kepentingan atau hak-haknya saudara-saudaranya, dari anil qiyami bi huquqi nafsihi, dari kepentingannya pribadi atau dia mengalahkan kepentingannya pribadi, fahuwa sahibu wirasatin, maka orang yang keempat ini adalah orang yang menjadi pewaris, yaitu pewarisnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para orang-orang soleh. Dari keempat keadaan ini maka bisa kita ketahui yang baik adalah yang pertama dan yang keempat. Kalau yang kedua dan ketiga ini harus kita hindari. Jadi kita dengan berbagai macam kesibukan kita dan kepentingan kita, maka yang harus kita dahulukan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mengalahkan haknya pada diri kita sendiri dan haknya saudara-saudara kita. Ini versi yang pertama. Yang kedua, jangan sampai kita menjadi orang yang kedua ini, yaitu siapa? Orang yang lebih mengedepankan kepentingannya pribadi, dia melupakan atau dia mengalahkan kepentingan-kepentingan terhadap saudaranya, apalagi terhadap Tuhannya. Ini jangan sampai. Nah, yang ketiga, dan juga kita jangan sampai pada posisi yang ketiga juga. Jadi yang kedua dan ketiga ini harus kita hilangkan dari diri kita. Yaitu apa yang ketiga? Orang yang menyibukkan dirinya untuk memenuhi kebutuhan atau hak-hak daripada saudara-saudaranya, dan dia mengalahkan
dari memenuhi kepentingan atau hak-hak dari Tuhannya dan hak-hak pada dirinya. Nah, jangan sampai. Kenapa? Kalau yang ketiga ini termasuk orang abdur riyasah, orang yang haus akan kedudukan. Nah, kalau bisa yang keempat ini harus ada pada diri kita, yaitu apa? Orang yang menyibukkan dirinya untuk memenuhi hak-hak Allah dan untuk memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak saudaranya dan mengalahkan hak-hak pada dirinya. Dan ini adalah sohibu wirasatin, orang yang akan menjadi pewaris para nabi dan para orang-orang soleh. Jadi intinya pada hikmah yang ke-14 ini ada 4 macam keadaan manusia. Yang pertama adalah orang yang dekat kepada Allah, yang kedua adalah orang yang menjadi budaknya hawa nafsu, yang ketiga adalah orang yang haus akan kedudukan, dan yang keempat adalah orang yang menjadi pewaris para nabi dan orang-orang soleh. Maka dari itu yang harus kita pilih, yang harus ada pada diri kita adalah dua keadaan. Kalau tidak yang pertama ya yang keempat, yaitu yang pertama adalah orang yang dekat kepada Allah, dan yang keempat atau yang keempat yaitu orang yang menjadi pewaris para nabi atau orang-orang soleh. Jangan sampai kita menjadi orang yang kedua atau yang ketiga. Yang kedua siapa? Orang-orang yang menjadi hambanya syahwat, atau orang-orang yang menjadi budaknya kedudukan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di Zona Islami Spesial Ramadan sore hari ini. Alhamdulillah kita sudah masuk hari yang ke-11 di bulan Ramadan 1444 Hijriah, dan sore ini kita sudah memasuki pembahasan yang ke-14 atau hikmah yang ke-14 seputar 4 keadaan manusia. Kita lanjutkan pembahasan sore hari ini masih bersama Ustaz Qoyyimun Nafal. Semoga Ustaz. Setelah kita mengetahui 4 keadaan manusia tadi, maka yang dimaksud dari satu persatu dari 4 keadaan itu seperti apa? Jadi kan yang pertama tadi, orang ini dikatakan orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia menjadi budaknya syahwat, atau orang yang tingkah lakunya atau perbuatannya mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga adalah orang yang menjadi budaknya kedudukan, dan yang keempat adalah orang yang menjadi pewarisnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang soleh. Yang dimaksud daripada orang yang dekat dengan Allah di situ apa? Yaitu orang yang menyibukkan dirinya untuk memenuhi hak-haknya Allah. Maksud daripada memenuhi hak-haknya Allah itu adalah wa huwa masghulun bihaqqi rabbih. Orang ini tersibukkan dengan hak-haknya Tuhannya, yaitu hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya apa? Dia selalu mementingkan apa yang telah menjadi kewajibannya. Contohnya seorang manusia yang manusia itu beragama Islam, dia beriman, dia juga telah mukallaf, maka dia berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Nah, ketika dia melaksanakan sholat, berarti ini dia mementingkan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. La yazalu ma'a rabbihi fi kulli ahwalihi, dan setiap keadaannya apapun yang dilakukannya
ini semuanya itu tidak pernah lepas ingatnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah orang yang mementingkan, menyibukkan dirinya untuk kepentingan atau hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, yuqaddimuhu ala kulli mahbubin wa marghubin. Dia ini mengutamakan terhadap segala sesuatu yang dicintai dan disenanginya, yaitu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Pokoknya yang diperintahkan Allah dia jalani, dia lakukan. Terus yang berikutnya lagi, wa yuqaddimu muradahu wa yuqaddimu muraduhu ta'ala wa rasuli. Yang berikutnya, dia itu mendahulukan pada perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang dikehendaki oleh utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala muradi nafsihi, dia mengalahkan terhadap apa yang menjadi keinginannya. Jadi yang dimaksud daripada kita mendahulukan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah orang tersebut itu menyibukkan dirinya dengan hak-haknya Tuhannya. Maksudnya apa? Ketika seorang diberi kewajiban oleh Allah seperti sholat, berpuasa, ditambah lagi ada zakat, maka orang-orang yang seperti ini berarti kok dia melakukan sholat, zakat dan kewajiban lain, berarti dia mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menyibukkan dirinya dengan mendahulukan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus setiap keadaannya dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika makan dia tidak lupa berdoa. Apa? Allah yang akan membersamai makanan kita, yang akan mengatur makanan kita. Makanya ketika kita makan ini di dalam agama Islam kita sangat dianjurkan sebelum makan untuk cuci tangan maupun untuk berdoa terlebih dahulu. Kenapa kok seperti itu? Karena kita tahu kelihatannya ketika kita makan ini kan memang pilihan kita sendiri, tapi setelah makanan itu terlepas dari mulut kita, setelah kita kunyah, kita kan sudah tidak sadar makanan itu jatuhnya mau kemana, kita kan tidak tahu. Nah, ini kalau sampai Allah itu menjadikan organ-organ yang ada di tubuh kita ini kok tidak sesuai tugas awalnya, katakanlah ada makanan yang memang itu nantinya sampai ke rambut katakanlah, kok itu ternyata masuk ke alis kita atau bulu mata kita, ini kan repot kan. Rambut kita setiap bulan, setiap hari kan tumbuh panjang. Coba kita bisa bayangkan kalau yang di bawah itu ternyata masuknya ke alis kita, akhirnya alis setiap hari tumbuh panjang, bertambah panjang, tambah panjang. Sedangkan rambutnya kalau kebalikan berarti tidak panjang, kan ya repot. Nah, ini secara tidak langsung ini apa? Ini adalah suatu hal yang mana hal tersebut itu kadang kita tidak ngerasa tapi sangat penting yang harus kita syukuri. Kalau sampai kebalik juga, contohnya yang seharusnya itu untuk bagian kaki kok ternyata ditaruh di kepala, kan ya repot malih. Nah,
Yang berikutnya lagi, dia itu akan menyibukkan dirinya terhadap apa-apa itu yang menjadi kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nopo? Kita sebagai manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tugas kita tidak lain adalah hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus kita dahulukan, karena yang dikehendaki oleh Allah dengan Allah menciptakan kita yaitu untuk apa? Untuk beribadah atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagian yang pertama atau keadaan yang pertama. Jadi dia lebih mengutamakan atau dia menyibukkan dirinya untuk memenuhi hak-haknya Allah daripada hak-haknya diri sendiri ataupun saudaranya. Yang kedua, itu adalah orang yang menjadi budaknya syahwat. Maksud daripada orang yang menjadi budaknya syahwat itu bagaimana? Yaitu orang yang tidak mampu melawan hawa nafsunya. La yastati'u mukhalafataha. Orang itu tidak mampu menentang hawa nafsunya. Jadi manusia ketika dilahirkan oleh kedua orang tuanya ini semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Semuanya akan diberi oleh Allah, kekuatan juga akan diberi oleh Allah, yaitu hawa nafsu. Nah, tugas daripada setiap individu manusia itu adalah mengalahkan hawa nafsunya masing-masing. Makanya orang yang hebat itu bukan orang yang dia secara material dia hartanya banyak, tidak. Orang yang hebat adalah orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya. Kalau sekarang enaknya kita katakan biasanya orang kok sering emosi, gampang emosian ya. Ini biasanya dia mudah atau dia belum bisa mengalahkan hawa nafsunya. Kenapa? Karena orang yang emosi itu biasanya ya itu matanya akan wajahnya akan memerah, gini mboten. Nah, itu yang pertama. Jadi dia orang ini tidak mampu menentang atau melawan hawa nafsunya. Wahwa, kalau dia tidak mampu menentang dengan hawa nafsunya, akhirnya apa? Wahwa masghulun bisahwatihi, maka dia akhirnya akan tersibukkan dengan syahwatnya. Kalau ada orang kok dia tidak mampu menentang syahwatnya atau tidak mampu melawan hawa nafsunya, maka dia otomatis akan tersibukkan melakukan syahwat yang diinginkannya, yang diinginkan oleh nafsu tersebut. Makanya kita harus hati-hati, harus memahami mana ini yang termasuk kategori keinginan nafsu dan mana ini yang termasuk yang dikehendaki baik oleh Allah, sehingga nanti kita bisa memilih apa yang harus kita lakukan. Sehingga dengan melakukan hal tersebut kita bukan menjadi orang yang dibudak oleh hawa
nafsu, tapi orang yang menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang tersibukkan dengan melakukan syahwatnya, dengan melaksanakan atau dia tersibukkan dengan keinginan-keinginan syahwatnya yang diinginkannya, maka akhirnya dia akan lupa terhadap hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kan lupa. Makanya sering dikatakan kepada kita, dinasihatkan kepada kita, kalau kita ingin menjadikan diri kita ini orang yang taat kepada Allah, maka sibukkanlah dirimu dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu tidak mau menyibukkan dirimu dengan hal-hal yang positif, maka akan kebaliknya, maka nafsumu yang akan menyibukkan dirimu untuk menuruti apa yang menjadi keinginan daripada nafsu itu sendiri. Makanya kuncinya satu, kalau kita di pondok ini ingin menjadi orang yang sukses berhasil baik dalam hal apapun, terutama kita melawan hawa nafsu kita, yang harus kita lakukan adalah kita menyibukkan diri kita untuk selalu belajar dan belajar. Jangan sampai di pondok itu nganggur, ngerasa tidak punya kegiatan. Yang jelas kalau sampai ngerasa tidak punya kegiatan, dia akan berpikir yang macam-macam. Karena semuanya itu biasanya diawali dari pikiran. Orang melakukan kebaikan itu biasanya dia berpikir, wah ini nilainya positif, maka harus saya lakukan. Ketika dia kok tidak punya kegiatan, dia nyantai, oh besok kalau pulang pondok Ramadan saya rencana mau ini dan lain sebagainya. Kalau dia di saat itu memang tidak mau belajar, posisi dia sedang malas belajar, nyantai, maka yang akan ada di dalam benaknya, di dalam pikirannya adalah hal-hal yang negatif. Maka dari itu mari kita menata diri kita, jangan sampai kita termasuk orang yang kedua ini, yaitu siapa? Orang yang menjadi budaknya syahwat atau budaknya nafsu. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga, keadaan yang ketiga itu adalah orang yang mana orang ini lebih mengutamakan hak-haknya saudaranya daripada hak-haknya dirinya sendiri atau haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lebih mementingkan urusan dengan teman-temannya daripada urusannya sendiri dan urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini adalah orang yang haus akan kedudukan. Biasanya orang yang seperti ini itu dirinya akan melakukan suatu hal, kalau hal itu dilakukan dia pasti yang diharapkan adalah supaya dia dipuji oleh temannya. Banyak sekali dia cerita, tujuannya apa? Supaya dia itu bisa memperoleh pujian dari temannya. Kadang yang tidak dia jalani itu dia ceritakan seolah-olah dia mengalaminya. Nah, tanda atau ciri orang ini adalah alladzi yuhibbu taqdima ma yarfa'u nafsa. Dia ini itu mencintai ya, orang ini adalah orang yang mencintai, mendahulukan suatu perkara yang menjadikan diri namanya ini terangkat.
Oh, dia melakukan, katakanlah dia sholat kayak khusyuk. Tujuannya apa? Tujuannya, ternyata di situ mungkin ada kiainya, supaya dilihat oleh kiai, ini santri saya yang paling hebat, soalnya sholatnya khusyuk. Itu ciri yang pertama. Jadi ciri yang pertama dari orang-orang yang dia mencari kedudukan itu adalah dia melakukan sesuatu tujuannya bukan karena Allah, tapi supaya dia diunggulkan oleh orang lain. Ramadan Karim, energi penuh berkah bersama 96,8 Perkasa FM. Kita lanjutkan kaum perkasa muslimin muslimat, kajian kitab Hikam Al-Hadadiyah sore hari ini masuk pembahasan hikmah yang ke-14. Tadi sudah disampaikan banyak oleh Ustadz Qoyim. Kita lanjutkan pembahasannya. Semoga Ustadz. Untuk ciri yang kedua daripada orang yang mengedepankan kekuasaan atau dia budak daripada kedudukan, itu adalah wayujibu suhratahu ingdan nas. Dia melakukan suatu hal, dia melakukan suatu perbuatan, itu tujuannya adalah supaya dia ini dikenal oleh manusia lainnya. Jadi ketika dia melakukan perbuatan tersebut, itu bukan mencari ridho Allah, tapi yang dilakukan semata-mata supaya dia dilihat oleh orang lain. Nah, ini yang harus kita hindari, jangan sampai ada pada diri kita. Untuk ciri yang berikutnya, wa in atadzalika ila tadi'i huquqi rabbih kasolah. Meskipun akhirnya dengan dia melakukan sesuatu ini tujuannya supaya dikenal oleh masyarakat luas, akhirnya dia ini akan menyia-nyiakan daripada hak-haknya Tuhannya. Nopo? Ketika dia sholat seharusnya niatnya lillahi ta'ala, akhirnya niatnya lin nas. Saya gabung ini biar nanti saya terlihat menjadi orang yang alim, alim alamah, katanya seperti itu. Nah, ini tujuannya bukan murni karena mencari ridho Allah, bukan, tapi supaya dikenal oleh masyarakat. Nah, ketika orang yang seperti itu nantinya dia pasti akan menyia-nyiakan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Repot nanti kalau sampai orang ini sudah menyia-nyiakan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia juga akan menyia-nyiakan haknya dirinya sendiri. Akhirnya dia kalau setiap melakukan sesuatu, katakanlah dia itu sedekah, niatnya supaya dikenal oleh orang lain, supaya dirinya terkenal di masyarakat luas, akhirnya dia sedekah tidak mau sedikit, langsung yang dia punya disedekahkan semua. Padahal dia di rumah memiliki istri maupun anak, itu tidak digubris. Kenapa? Karena kalau yang memuji anak atau istri kan kayak sudah tidak ada bangganya pada dirinya, sehingga yang dilakukan adalah sesuatu yang mana sesuatu itu mendapat pujian daripada masyarakat luas. Terus yang berikutnya lagi, wahwa yuhibbu al-ulwa fil ardi. Dia lebih suka disanjung, menjadi orang yang terhormat di muka bumi ini, meskipun dia prakteknya meninggalkan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, wamat hal ikhwan. Yang dia lakukan ini supaya mendapat pujian daripada teman-temannya. Katakanlah dia baru saja mendapat rezeki, teman-temannya semuanya dikumpulkan, diajak makan berfoya-foya, keluarganya di rumah dilupakan. Termasuk cirinya lagi, watakdimahum lahu fil mahafil. Dalam suatu acara, dalam suatu kegiatan, dia lebih memilih berada di depan.
Katakan mungkin pada suatu itu ada peringatan apalah, dia menyumbangkan semua hartanya supaya dia bisa tampil di panggung. Akhirnya setelah acara selesai ya sudah, hartanya ya sudah. Akhirnya anak istrinya terlantar. Ini adalah ciri orang atau keadaan yang ketiga, orang yang menjadi budak daripada kedudukan. Intinya dia ingin menjadi seorang pemimpin meskipun dengan cara-cara yang tidak sepatutnya. Untuk keadaan yang keempat itu adalah orang yang menyibukkan dirinya untuk memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala dan hak-haknya teman-temannya atau saudara-saudara, anil qiyami bi huquqi nafsihi, yaitu dia mengalahkan hak-haknya dirinya sendiri. Wa huwa fahuwa shahibu wirasatin, dan orang ini adalah orang yang menjadi pewarisnya nabi dan orang soleh. Yaitu apa? Yang diutamakan itu adalah hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya ketika dia melakukan suatu kegiatan, katakanlah dia kerja, dia belajar dan lain sebagainya, kok sudah waktunya adzan, maka semuanya ditinggalkan sebentar untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, setelah sholat berjamaah langsung kembali lagi mengerjakan apa yang menjadi tugasnya. Ini adalah orang yang keempat, keadaan orang yang keempat, yaitu sebagai pewaris nabi dan orang-orang soleh. Nah, kita milih, kita pengen jadi yang mana. Intinya kalau kita ingin jadi orang yang pertama ini yang baik, atau orang yang keempat ini juga sangat baik. Kalau orang kedua, keadaan yang kedua dan ketiga ini kurang baik. Jadi kalau di dalam diri kita ada keadaan-keadaan atau sifat-sifat yang ada pada orang, ciri-ciri tanda-tanda orang yang nomor 1 atau nomor 4, maka harus kita pertahankan. Tapi kalau ada dalam diri kita tanda-tanda orang yang kedua dan yang ketiga, harus sebisa mungkin kita jauhi. Supaya apa? Supaya kita benar-benar menjadi orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Nah, demikian yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, begitu sangat detailnya. Beliau ini menceritakan, memberikan tausiah atau nasihat kepada kita. Ini loh keadaan manusia. Kenapa? Karena kita tahu yang namanya manusia itu adalah makhluk sosial. Yang jelas dia itu pasti memiliki kepentingan. Karena kita itu hidup dengan manusia yang lainnya, yang mana kehidupan kita ini saling ada ketergantungan dan keterkaitan, maka kita tidak bisa menafikan yang lain. Maka dengan hal itu kita harus menjadi orang yang cerdas. Orang yang cerdas yang bagaimana? Kalau kita mau memahami, coba orang yang mementingkan hak-haknya Allah, maka dia akan menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau orang ini sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, yang mana itu adalah salah satu sebab orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kenal dengan amalus sholihat, amal-amal yang baik, yang mana amal-amal ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengumumkan kepada hambanya Allah yang ada di langit bahwasanya Allah cinta terhadap hambanya yang ada di
bumi, hamba ini yang selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan hal tersebut apa? Allah mengatakan kepada malaikat Jibril supaya hamba-hamba yang ada di langit mengetahui itu semua. Akhirnya apa? Hamba-hamba yang ada di bumi juga dijadikan oleh Allah cinta terhadap orang tersebut. Maka ketika kita mendahulukan hak-haknya Allah, kita mengalahkan hak-haknya kita pribadi dan hak-haknya saudara kita, kemungkinan besar adalah kita akan memperoleh kesemuanya. Insya Allah kita akan memperoleh kesemuanya. Kenapa? Karena Allah lah yang mengatur semua yang ada di alam dunia dan seisinya ini. Allah lah yang menciptakan segalanya. Dan sesuatu yang selain Allah itu dinamakan makhluk. Berarti sang Khalik itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga segala sesuatu yang memang sudah diperintahkan oleh Allah pasti akan melaksanakan. Dan segala sesuatu yang dilarang yang dilarang oleh Allah ini jangan dilaksanakan. Kenapa? Kalau sampai Allah murka kepada kita, maka kita yang akan repot baik di dunia maupun di akhirat. Karena Allah itu memiliki yang namanya malaikat. Malaikat itu tidak pernah membangkang apa yang telah menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat ini yang akan selalu melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kita mengetahui ini, harapan kita yaitu supaya kita benar-benar tidak salah pilih, yaitu kita menjadi orang yang mengedepankan hak-haknya Allah, orang mengalahkan hak-haknya saudara-saudara kita maupun diri kita. Nah, ketika setelah kita mengedepankan hak-haknya Allah, yang berikutnya itu kita harus mengedepankan hak-haknya saudara-saudara kita daripada hak-haknya diri kita. Kenapa? Kalau kita mengedepankan hak-hak kita mengedepankan kepentingan kita pribadi, ini biasanya akan mudah diganduli, akan mudah ditumpangi oleh nafsu. Kenapa? Karena nafsu itu akan mengajak kepada keenaan, yang mana keenaan itu biasanya akan bersifat duniawi saja. Akhirnya nanti kita akan menjadi orang yang rugi di akhirat. Makanya yang pertama itu, keadaan orang yang pertama adalah mendahulukan Allah, dia mengalahkan kepentingan pribadi dan saudara-saudaranya. Yang keempat kan dia mengedepankan kepentingan atau hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia setelah itu mengedepankan lagi hak-haknya saudara-saudaranya daripada hak-haknya sendiri. Makanya kita biasakan pada diri kita itu kalau bisa untuk diri kita itu harus banyak tirakat, harus banyak riyadhah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya terbiasa kita ini sebagai seorang hamba, kita ini hidup di dunia hanya sementara. Maka kalau kita sudah tirakat, kalau kita sudah riyadhah, yang mana tirakat dan riyadhah kita itu kita niatkan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti di akhirat atau di masa tua kita akan menjadi orang yang sangat beruntung. Kenapa? Karena kalau nanti kita memang semua yang kita lakukan dengan niat mencari ridha Allah, maka amal ini akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ketika orang ini
beramal baik, niatnya mencari ridho Allah dan itu diterima oleh Allah, maka balasannya nanti di akhirat adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri zona Islami sore hari ini, ada kesimpulan singkat dari Ustadz Qoyim yang nanti akan ditutup dengan lantunan doa. Semoga Ustadz. Jadi intinya keadaan manusia itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah manusia ini yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena dia menyibukkan dirinya dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengalahkan apa yang menjadi kepentingan pribadinya dan kepentingan dari teman-temannya atau saudara-saudaranya. Yang kedua, keadaan yang kedua adalah orang ini menjadi budaknya syahwat. Apa? Dia lebih mementingkan urusan pribadi. Akhirnya ketika orang itu mementingkan urusan pribadi, akhirnya dia akan mengalahkan urusan atau hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala dan hak-haknya teman-temannya, sehingga dia itu dalam keseharian dia sangat egois. Yang ketiga, keadaan yang ketiga ini adalah dia, orang ini menjadi budaknya kedudukan, haus akan kekuasaan, haus akan pangkat. Yaitu siapa? Orang yang mengedepankan saudaranya dengan tujuan supaya dia mendapat pujian, supaya dia menjadi orang terkenal. Dia mengalahkan hak-haknya Allah dan juga hak-haknya dirinya sendiri. Untuk keadaan yang keempat atau yang terakhir, ini adalah orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan melakukan hak-haknya Allah, memenuhi hak-haknya Allah dan hak-haknya saudaranya, dia mengalahkan hak-haknya pribadi. Nah, ini adalah pewaris para nabi dan orang-orang solih. Maka dari keempat keadaan ini, kalau bisa kita menjadi, kalau tidak yang hamba yang dekat dengan Allah, ya pewaris para nabi. Yaitu siapa? Orang yang mengedepankan, orang yang menyibukkan dirinya melakukan hal-hal yang hal tersebut itu adalah dia melakukan hak-haknya Allah, memenuhi hak-haknya Allah, terus dia memenuhi hak-haknya saudaranya dan dia mengalahkan kepentingannya pribadi. Semoga apa yang telah kita pelajari pada kesempatan sore hari ini dan kita mudah-mudahan oleh Allah dijadikan orang yang benar-benar menjadi orang yang golongan atau kelompok keadaan pertama atau yang keempat, sehingga nanti harapan besar kita benar-benar dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwani wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana fi hayatina, barik lana fi ulumina, barik lana fi arzaqina, barik lana fi ahlina wa zawjatina wa dhurriyyatina wa auladina wa talabidina wa syekhina wa jama'atina wa barik lana fi mautina wa fi ba'da mautina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma an'isna bil mautatil ula wal wiladati tsaniya wa ahyina bil hayatil baqiyah fi hadhihi dunyal faniyah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi muslimin muslimat kaum perkasa Zona Islami spesial Ramadan. Saya Amir Fatah pamit. Ramadan Karim, energi penuh berkah bersama 96,8 Perkasa FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.